Ya, jadi singkatnya itu kayak social isolation abuse itu tuh penyalahgunaan isolasi sosial. Benar gitu. Disalahgunain gitu. Isolasi sosial tuh kadang ada, ya penting sih, ada beberapa hal yang penting Ada gitu ya. beberapa hal. Hai guys, Halo. kenalkan nama aku Yudhistira. Jadi di aku itu adalah aku perwakilan dari forum remaja yang jabatannya di forum remaja sebagai ketua. Dan aku bersama partner podcast aku hari ini, enggak, partner streaming aku hari ini. Jadi kami mau ngebahas sedikit tentang apa dah? Social isolation abuse. Nah, kami mau ngebahas hal itu. Dan host hari ini aku serahin ke Khalidah. Ya, silakan dah perkenalkan diri. Halo teman-teman, nama aku Khalidah Nur Jamil. Jadi di sini aku bakal jadi host buat membawa acara streaming ya, bilangnya ya. Nah, di sini kita mau bahas tentang tadi yang tadi aku bilang, social isolation abuse. Nah, Gitu. apa sih social isolation abuse itu menurut Mbak Beauty? Jadi biasanya itu terjadi ketika berpacaran. Kebanyakan sih yang aku lihat pacaran. Atau juga kadang pertemanan juga ada sih yang kayak gitu. Ada, lingkungan keluarga juga ada. Nah, sosial isolasi abuse. Ya, Itu tuh kayak di mana isolasi fisik, sosial, atau emosi kita sering digunakan untuk memfasilitasi kekuasaan dan kontrol atas seseorang untuk tujuan yang kasar, baik untuk biar si korban ngerasa kalau mereka tuh kalau korban cuma merasa butuh pelaku doang, itu bisa tuh kayak gitu, atau punya faktor-faktor lain yang ya mungkin mereka lah yang tahu faktor tersebut apa, dan tujuannya menginsolasi abuse seseorang tuh apa tujuannya, itu sih kalau menurut aku. ya, jadi singkatnya itu kayak social isolation abuse itu tuh penyalahgunaan isolasi sosial. Benar gitu. Disalahgunain gitu. Isolasi sosial tuh kadang ada, ya penting sih, ada beberapa hal yang penting Ada gitu ya. beberapa hal penting. Tapi disalahgunakan, terlalu berlebihan, nah itu. Over. Iya, itu. Nah, Iya. kalau menurut aku sendiri, social isolation abuse itu tuh adalah perilaku yang bertujuan untuk memisahkan Anda dari teman, keluarga, atau komunitas Anda. Nah, ini juga dapat melibatkan upaya untuk merusak hubungan atau reputasi Anda. Social abuse dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga dan keluarga. Jadi ternyata social abuse itu tuh dapat berupa kekerasan. Aku juga baru tahu setelah aku Iya, baca. jadi kayak mereka bisa melakukan pelecehan juga dari Nah, isolasi social sosial isolation abuse, abuse. isolasi abuse itu mereka bisa melakukan pelecehan seksual kayak gini. Hal ini berlaku dalam banyak konteks seperti intimidasi di tempat kerja, pelecehan orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan anak atau aliran sesat. Jadi kayak kalau pelecehan anak tuh biar si anak ngerasa mereka tuh mungkin baik ya kalau pada porsinya, ketika anak Betul. merasa orang tua tuh salah satu tempat dia bertumpu itu baik ketika sesuai porsinya. Nah, ketika suatu hal yang berlebihan itu kan emang nggak baik kan. Benar, benar. Nah, itu yang sering disalahgunakan oleh orang tua, keluarga mungkin, atau sesuatu pelaku, ya itu sih kayak gitu. Nah, isolasi itu juga dapat mengurangi kesempatan korban untuk diselamatkan atau melarikan diri dari pelecehan. Ini kita masuk dalam konteks pelecehan dulu ya. Oke, baik. Silakan. Nah, ini juga membantu disorientasi yang disalahgunakan dan membuat yang disalahgunakan lebih tergantung pada pelaku. Nah, kayak yang aku bilang tadi, biar si korban ngerasa pelaku tuh bukan salah satu, satu-satunya orang yang bisa mengerti dia
yang bisa memahami dia. Jadi ya gitu, maksudnya biar dia tidak melihat orang lain tuh peduli juga sama dia. Cukup si pelaku ini yang peduli sama korban gitu. Emang Nah, ya kayak yang tadi kau bilang, emang dijauhin dari teman, keluarga, atau ya siapapun lah orang terdekat dia kayak gitu. benar. Kalau menurut pandangan aku ya mungkin dari beberapa yang aku dengar atau yang aku lihat atau aku nilai cerita orang gitu. Itu biasa tuh pelaku itu sering mencuci otak si korban. Brainwash Dicuci, jadinya. bener-bener dicuci abis-abisan dan Ya, apa ya bilangnya? Dan dia menganggap dirinya tuh baik gitu lah alibi. intinya. Iya, alibinya Ah, kayak alinya. dia baik. Betul betul betul. Nah, Kayak itu. gini, aku tuh ngelakuin itu biar kamu gini gini gini. Itu banyak Nah, kan hal-hal iya, kayak gitu. Ya benar. dicuci otaknya biar jauh dari keluarga, biar jauh Tuh. dari biar dia ngerasa pelaku itu the only one lah gitu intinya. Gitu sih. Terus juga tingkat kekuasaan dan kontrol atas yang disalahgunakan bergantung pada tingkat isolasi fisik atau emosi mereka. Jadi eh, tingkatnya tuh juga banyak gitu yang masih ringan, yang kayak masih ringan mungkin masih bisa lah diselamatkan. Mungkin juga mereka belum, maksudnya si pelaku belum brainwash banget kan, baru yang kayak jatuhnya kayak posesif gitu kali ya. Masih Nah, yang kayak posesif tuh kan udah termasuk ya menurut aku. iya betul. Nah, tapi itu mungkin belum sampai yang dia mencuci otaknya gitu. Jadi kayak cuma, "Lu jangan kurang sama dia deh, gini, gini, gini." Menurut aku itu boleh kalau positif, ke arah yang positif gitu. Misalnya kayak ceweknya pacaran sama orang yang nakal gitu. Nah, si cowoknya ngelarang gitu ya, kayak, "Jangan, nanti kamu gini-gini." Itu menurut aku oke, karena ya berarti kan dia melarang untuk hal yang baik kan, bukan yang buruk gitu. Kadang ada juga yang sampai kalau udah nikah ya ada, aku sering dengar gitu cerita kayak mamanya sakit tuh nggak dikasih pergi padahal kan emang itu mamanya gitu gitu sih. Yang dari kau gimana? Nah, aku boleh nggak melenceng sih, cuman kayak itu kan konsepnya dari kok ya. Nah, aku mau baca konsep dari aku. Boleh? Oke, jadi, nah tujuan apa sih yang dilakukan si doi nih ngelakuin social isolation abuse ini? Biasanya tuh kayak ya memisahkan Anda dari keluarga, teman, dan komunitas, terus berusaha membuat Anda terlihat buruk atau merusak reputasi Anda. Itu sih tujuannya gitu. Biar kalau misalnya apa dilakuin itu, otomatis kan akan jadi membutuhkan dia gitu. Iya kan? Jadi kan nggak punya temen, nggak punya keluarga, ya merasa ya karena udah dibatasin, benar dibatasin gitu loh. Bener. Terus pasangan yang berperilaku kasar seringkali dengan sengaja memisahkan pasangan dari orang-orang yang peduli Terdekat. padanya. Iya, iya benar. Karena hal itu memberikan mereka kekuatan dan kendali yang lebih besar atas hubungan dan penyintasnya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. kalau udah dikendalikan ya itu hati-hati kalau udah Mm-mm. masuk ke sini. Tapi rata-rata orang jarang banget sadar di fase ini gitu. Tapi kadang kalau masalah sadar apa enggak itu tuh lebih ke apa ya, relatif. Oh, iya gitu guys. Jadi nah itu ya relatif sih bener sih. Mungkin ada beberapa yang sadar. Tapi nah balik lagi mungkin dia ada sesuatu dengan pasangannya yang buat dia mungkin nggak bisa lepas. Jadi kayak masih ketergantungan. Menurut aku bukan karena, mungkin beberapa orang ada yang karena sesuatu. Mungkin ya Ya, beberapa mungkin. mungkin beberapa orang juga karena emang cintanya tulus. Jadi Oh. disalahgunakan. Hmm. Percaya dan yakin kalau ada orang-orang di luar sana yang sangat-sangat tulus mencintai seseorang tapi disalahgunakan. Hmm, Kayak ya ya paham. kayak aku ngasih kok semuanya cinta aku gitu. Hmm, Bahkan juga mungkin waktu tapi ya ya. disalahgunakan jadiin kayak ya udah gitu tempat aku melampiaskan emosi kayak ya dipukul atau ini dia sayang aku jadiin dia ATM berjalan kayak gitu kayak itu kan banyak sih penyalahgunaan kan banyak ya. Terus juga tadi aku ngomong apa sih tuh yang pertama yang kepotong, sorry. Aku juga nggak tahu. Soalnya aku ngomongnya baru dikit. Tadi langsung kepotong. Jadi nggak apa lanjut aja ngomong yang ada Oh sekarang. iya, nah iya, terus juga isolasi korban dari dunia luar merupakan elemen paling penting dari kondisi psikologis. Nah itu kayak jadi biar si itu yang kayak tadi kita bahas yang biar si cowok atau si korban lah gitu ya. Si korban ini ngerasa ya
aku nggak punya temen, aku nggak punya apa, aku cuma punya dia, jadi kalau dia pergi aku bakal hancur gitu kan. Padahal kayak ya enggak gitu, kayak orang tua ada, mungkin adik-beradik ada, temen ada gitu. Tapi ya itu karena diisolasi itu biar nggak bisa keluar, biar dia ngerasa sendiri gitu. Terus juga isolasi termasuk mengendalikan aktivitas sosial seseorang, seperti siapa yang mereka lihat, siapa yang mereka ajak bicara, kemana mereka pergi, dan metode lain apapun untuk membatasi akses mereka kepada orang lain. Tuh, kayak jadi segala halnya dibatasi gitu, kayak mungkin mau main Instagram itu sampai diawasin. Itu udah termasuk sosial isolasi abuse. Jadi kayak menurut aku sosial isolasi abuse ini lebih parah banget dari posesif gitu. Kayak mungkin kita bisa bilang posesif itu belum ada apa-apanya. Nah kalau posesif masih batas wajar kalau bisa dibilang lah gitu. Kalau main wajar-wajaran lah. Kayak mungkin dia di tingkat nomor 2 gitu ya. Mungkin kalau social isolation abuse nomor 1. Udah benar-benar udah tinggi banget gitu. Jadi kayak apa yang mereka lihat, apa yang mereka mau lakukan, atau apa yang mereka mau ajak bicara tuh dibatasin, benar-benar semuanya dibatasin. Jadi kayak aku dulu pernah diceritain gitu sama kakak aku suatu film tentang kayak gimana bapaknya ini memperkosa anaknya gitu, film luar. Nah, jadi seolah-olah bapaknya ini buat anaknya ini hilang. Padahal anak itu di rumah yang sama tapi di tempat yang berbeda. Jadi di rumah yang sama tapi di bawah tanah gitu. Jadi emang kayak kedap. Jadi ketika pintu dibuka gitu kan, oke bisa keluar suara tapi ditutup, udah nggak akan ada lagi yang dengar suara gitu. Nah di situ dia di ruangan itu dia cuma hidup dari umur 12 tahun deh kalau nggak salah. Jadi dia hidup cuma dia sendiri gitu. Bahkan sampai diperkosa terus kan, akhirnya hamil, dia melahirkan sendiri. Gila ya. Benar, jadi mereka tuh dia tuh cuma ada ruang untuk bernafas tuh kayak di atap gitu, kecil banget. Dari situ udah masuk, jadi emang pengap banget situasinya. Gila. Melahirkan sendiri, dia masak sendiri ya, kalau masak oke lah ya. Tapi sampai dia melahirkan sendiri tuh sampai anaknya terakhir ada 4. Terus yang pertama itu, anak pertamanya itu sakit gitu kan. Karena anak pertamanya itu sakit, jadi kayak seolah-olah gini deh, dia lahir nih awalnya anaknya, tapi kondisi si anak ini, kondisi si perempuan ini nih, mamanya ini nggak memungkinkan untuk merawat anak yang pertama kan. Iya betul. Jadi bapaknya itu buat seolah-olah si cewek ini, si anaknya ini, si yang baru melahirkan ini, datang ke rumah, taruh anaknya depan pintu, terus dibuatin surat gini, Bu, ini anakku gitu, ngomong ke mamanya gitu, tolong rawat dia gitu. Intinya dia bilang dia nggak bisa ngerawat gitu, dia cuma tinggalin depan rumah, di bel gitu, dibunyiin bel, terus mamanya kayak sempat bahagia, berarti kan anaknya masih hidup gitu, setelah berapa tahun hilang gitu, tapi tetap nggak ada yang bisa nemuin itu. Bahkan polisi itu udah turun tangan ya, karena emang di rumah itu, ya kan, emang karena emang di rumah itu gitu, nggak kemana-mana gitu. Susah sih kalau misalnya udah, maksudnya keluarga gitu yang nganuin, karena kan polisi kan biasanya juga nganuin sama keluarga gitu. Otomatis biasanya polisi percaya banget untuk ditutupi kan. Percaya sama keluarganya. Emang segala halnya tuh dibatasi, dikasih porsi. Nah, itu mungkin juga termasuk membatasi materi apa yang dibaca. Nah, biar nggak kedoktrin, biar cuma percaya sama kalimat dia. Jadi dia batasi juga apa yang bisa dibaca, dilihat, didengar, batasin gitu. Ini bisa termasuk bersikap untuk mengetahui di mana mereka berada dan membutuhkan izin perawatan medis. Pelaku menunjukkan kecemburuan yang hipersensitif dan reaktif. Jadi emang pelakunya sangat cemburuan. Jadi ya karena menurut aku gini, kalau kenapa orang melakukan itu ya mungkin karena satu keadaan yang kayak tadi kan, yang kayak bapaknya tadi kan, itu karena keadaan dia udah memperkosa anaknya, otomatis
Kalau dia Betul. biarin ya dikaduin gitu. Yang kedua karena itu cemburu tadi. Jadi jadinya kayak gitu. Ya, gitu. Baiklah, kita ke ini ya. Aku mau masuk ke contoh-contoh. Ya, apa si doi ngelakuin social abuse itu gimana? Aku sih konteks aku di pacaran ya. Kalau aku mbak masalah pelecehan ya. Nah, ini biasanya si doi ini menghentikan Anda melihat teman, keluarga atau orang lain tadi yang kita bahas. Tidak mengizinkan Anda keluar dari rumah, kamar, atau fasilitas akomodasi Anda. Mungkin nggak dikasih bawa motor, takut ini, takut itu gitu. Jadi kayak Nggak harus jelas gitu. diantar gitu ya. Nah, iya nggak jelas banget nggak sih alasannya gitu. Kenapa emangnya gitu loh? Kamu bisa bawa motor sendiri kok. Nah, terus tidak mengizinkan Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas. Kayak misalnya mau ikut forum remaja, pengen aja gitu cari cari temen, cari apa gitu. Nggak boleh gitu. Forum remajanya ada cowok, nggak mau, jangan. Nggak boleh. Aku jealous, nggak mau tahu ya. Kalau misalnya kamu pergi nanti gini, 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 gini. Atau diancam, misalnya kamu tuh tipenya penyayang banget ya, kita putus nanti. Nah itu, hati-hati tuh. Terus perlu tahu kemanapun Anda pergi atau pergi. Ya itu tergantung lagi sih kalau emang kalian mau ngasih tahu itu hak kalian. Cuman kalau misalnya kayak Ngerasa nggak nyaman akan itu ya nggak usah apa-apa. ya nggak usah gitu. Terus perlu tahu semua orang yang pernah Anda lihat atau rencanakan untuk dilihat. Kayak mau pergi sama siapa? Sama ini. Kok sama ini? Kemana? Ngapain ini? Banyak lah gitu. Coba pub gitu ya kalau cowok Nah, iya. nggak percaya gitu. Ya itu mungkin juga faktor kadang ya kalau misalnya kalian pernah udah toksik mungkin hubungannya kayak kalian salah satu dari kalian tuh ada yang pernah selingkuh atau apa ya wajar sih maksud aku kayak dia jadinya nggak percayaan gitu. Kalau udah selingkuh ya menurut aku kayak udahlah gitu. Dalam hubungan kan ya kepercayaan gitu ya. Betul. Terus juga memeriksa atau mengganggu email, telepon, atau media sosial kalian tadi. Yang kayak banget tahu. Nah, nih kalau pegang-pegangan IG mungkin aku juga megang IG, mungkin beberapa dari pasangan lainnya pada megang IG, cuman kayak sadap WA deh. Sering banget aku Tapi lihat. megang IG itu sebenarnya udah toxic ya Iya, sebenarnya gitu toxic. Cuman karena itu kan aku tiap orang kan punya privasi dan nggak semua ya hal betul. harus kau tahu. Bener. Kayak kalau aku sih gini, jangan cari tahu hal yang bakal kalian sesali nanti ketika tahu. Itu iya bener-bener. Tapi itu tergantung di kaliannya lagi. Kalau emang kalian merasa nyaman dan tidak ada betul. dalam salah satu pihak ya nggak, it's okay. Iya benar. Tapi biasanya sih kalau saling memegang media sosial itu tuh awal dari sakit hati sih menurut aku karena kalian tahu semuanya. Awal dari kalian membuat diri kalian sakit hati sendiri. Benar, kalian sendiri yang buat gitu loh. Kayak ya semua tuh pilihan, jadi ya Betul. yang kalian jalani itulah yang kalian dapat. Nah itu, terus berbagi foto atau video pribadi Anda secara online tanpa izin. Kayak misalnya apa ya yang nggak vulgar-vulgar banget. Nah misalnya kalian foto deh pakai baju ketekan gini. Emang sih maksudnya, nah terus itu tuh ditujuin tuh emang untuk kalian aja gitu. Aku lagi ngapain, misalnya lagi bareng-bareng aja gitu, emang foto pap terus ke kalian. Nah, tapi kadang ya cowok ya biasa, cewek gue foto pakai tank top nih, ngeliat nggak gini-gini, gila cewek lu cantik banget, bla bla bla. Nah, itu tanpa seizin kalian gitu, nggak boleh. Itu tuh ada kok ininya kalau misalkan merasa nggak nyaman atau apa, nggak kayak misalnya si cowok ini nggak mau menerima itu kan, hal itu kayak kenapa emangnya kan aku kan bangga gitu punya kamu gitu dengan misalnya keseksian kamu gini 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 alasan lah pokoknya si cowok biasa karena aku bilang tadi brainwash kan cuci otak kan iya benar. Nah itu tadi dibuat terus apa yang dia omong itu iya benar gitu. Iya jadinya kan playing victim ya jadinya ya. Nah takut kemana-mana sih emang kalau udah iya. Nah itu terus juga menggunakan media sosial atau internet untuk menyebarkan kebohongan atau informasi yang merusak tentang Anda. Nah, iya, padahal sebenarnya salah di dia, tapi dia buat seakan-akan dia yang sakit lah gitu. Kayak mungkin sama kan, kayak iya, misalnya dia buat quotes gitu. Si cewek ini kadang kayak gini 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 gini, pokoknya tuh yang nyindir kamu lah gitu. Atau si cowok ini gini 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 gini. Padahal itu salahnya dia. Tapi dia nggak mau salah gitu kan.
Terus, menceritakan kebohongan tentang Anda kepada teman dan keluarga atau mencoba membuat orang lain menentang Anda. Wah, ini kayaknya pernah ada nggak sih contohnya nih? Gimana Kayak dah, ulang-ulang. nih. Menceritakan kebohongan tentang Anda kepada teman atau keluarga atau mencoba membuat orang lain menentang Anda gitu. Kayak Biar misalnya, didukung kali ya. mungkin juga gitu Untuk maksudnya. didukung kayak gitu. Ya, jadi Kayak ceritain kebohongan. biar si korban ngerasa, oh iya aku memang salah gitu. Iya, betul. Jadi dia minta dukungan orang lain untuk biar si cewek ngerasa dia beneran salah gitu sih. Benar. Nah, itu. Terus satu lagi, ada dua, tiga lagi. Ini yang ketiganya. Sengaja melakukan hal-hal yang membuat Anda ketinggalan atau terlambat menghadiri acara, janji temu, atau rapat. Jadi kayak misalnya dia tuh suka berargumen ya orangnya misalnya ya. Nah, dia tuh ngajak kamu berargumen gitu loh. Kayak ngomong-ngomong gitu loh. Gini, gini, gini. Itu tuh kan seharusnya tuh misalnya kamu tuh punya janjian jam 8 gitu ya. Nah, dia tuh ngajak lainnya itu jam 6:30 gitu. Sampai bener-bener harus selesai, baru boleh kamu pergi. Kan nggak boleh ya kayak gitu ya. Sedangkan misalnya ini janjian atau acara itu acara penting gitu. Atau kan lagi mau ada interview masalah kampus atau masalah kerja. Nah, itu kan nggak boleh telat ya. Nah, Ya itu tuh, benar. hati-hati tuh. Terus ada sengaja melakukan sesuatu untuk membuat Anda terlihat buruk atau memperlakukan Anda di depan orang lain. Nah, kayak misalnya nih, yang memperlakukan Anda di depan orang lain ya. Kayak lagi berantem nih, tapi di depan umum. Terus tuh seharusnya kan pandai-pandai ya, kalau emang lagi berantem gitu. Jangan jangan kasar banget sama pasangannya, kayak ditarik Atau lah dia inilah, apa. setidaknya tahan diri lah untuk orang lain tidak tahu kalau kalian lagi punya Iya, masalah. bener. Kayak aku pernah lihat juga pasangan yang kayak ngebentak ceweknya gitu. Terus si cewek juga kayak mungkin lagi kesel sama pasangannya lari di tengah-tengah jalan atau kayak jalan gitu jalan kaki kesel banget kan. Kayak jadi ya si cowoknya tuh kayak yang ngedorong motor, "Beb, sini Beb," gitu-gitu kan. Kasian kan? Terus Hmm. juga nih yang terakhir ya. Membatasi Anda menggunakan kendaraan Anda sendiri yang tadi itu. Nggak boleh pakai motor. Ngapain? Sini aku antar aja. Nanti kamu kalau pakai motor tuh kamu lecet gini 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 gini. Ah, banyak alasan itu dan itu kayak nggak logis aja gitu. Kenapa harus dilarang gitu? Suka-suka lah gitu. Betul, 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 betul. Orang milik dia kok. Tuh, orang tuanya kan juga nggak ngelarang gitu. Kenapa kalian ngelarang gitu? Kalian siapanya? Kalian hanya sebatas kayak masih pacar gitu. Benar. Tuh, Gitu. kayak itu aku. Gimana Mbak Bibi mau tambahin apa? Eh, ya, tadi apa ciri-ciri ya, Deh? Itu contoh tadi. Ya Contoh contoh ya. ciri-ciri ya itulah sama lah. Mungkin kita lebih ke ciri-ciri kali ya orang Oke. yang ini aku nggak punya materi tapi ya kita sharing yang menurut aku dan menurut kau gitu. Hmm. Biasa ya ciri-ciri pelaku ya, ini kita ngomongnya pelaku. Pelaku tuh pasti bakal lebih dominan. Semua tuh diawali sama dominan sih menurut aku, karena kalau dia nggak bisa mendominasi Hmm? si korban itu nggak akan berjalan, ya nggak? Mendominasi gimana nih maksudnya? Maksudnya kalau dia nggak bisa dominan dalam suatu hubungan itu, baik pertemanan, baik keluarga Oh, atau pacar, relasi gitu, dia ya, pasti dominan. Kalau dia nggak dominan itu nggak akan berjalan. Atau betul. kalau seimbang aja lah, itu nggak akan berjalan karena ya punya power yang sama. Benar, benar, benar. Iya, ya, benar. Benar Pasti juga, mereka benar. lebih Masuk, masuk. Ya, dominan. masuk. Terus juga ya itu mungkin awalnya dari posesif dulu, terus Hmm. makin mungkin ceweknya juga waktu itu ngebantah atau ngebangkang gitu ya. Itu yang membuat dia lebih merasa, oh enggak, kok nggak boleh ngebantah aku, dan itu terjadilah brainwash sehingga bisa disosial isolasi abuse kayak gitu. Betul, betul. Terus juga mungkin si pelaku lebih banyak ya brainwash sih, karena biar si cewek percaya kalau cuma dia one one and only Tuh. cowok yang mau sama dia, atau temen yang cuma mau berteman sama dia, gimana ya, yang mau menerima dia apa adanya, padahal sebenarnya banyak orang-orang di luar sana yang kayak, oh ya nggak apa-apa, nggak masalah, perbedaan itu wajar, salah itu wajar asal kau memperbaiki. Itu sih menurut aku yang kayak selalu aku bilang, salah tuh nggak apa-apa kalau kau nggak salah, memang Tuhan gitu kan. Betul. Kan manusia pasti salah, pasti
gagal, itu udah pasti sih menurut aku. Jadi ya, hmm, itu sih kalau dari aku sebenarnya. Mungkin kau mau tambahin Boleh, dari aku yang banyak aku. hal yang ingin aku tambahi, soalnya kemarin aku nyari materi yang cukup Boleh, banyak boleh, ya. boleh, boleh. Tambah. Nah, siapa nih yang akan bertanggung jawab atas terjadinya social isolation abuse ini? Nah, karena social isolation abuse ini dapat terjadi di hubungan apapun, nggak hanya lingkup pacar ya. Jadi, orang-orang yang membatasi kamu itulah yang harus bertanggung jawab atas ini terjadi. Ya iyalah, orang dia Ya, yang pasti mulai. harus. Kenapa kamu yang bertanggung jawab? Kamu kan korban gitu loh. Iya, benar. Nah, terus penasaran kan siapa aja sih emangnya orang-orang itu yang akan bertanggung jawab ini? Ya contohnya kayak pacar, partner kalian, terus suami Kadang atau teman istri. aja bisa kayak gitu tahu. Nah itu partner, temen, itulah semuanya. Terus mantan pacar, mantan pasangan, mantan suami, mantan istri, orang tua, wali atau anggota keluarga kayak wali ya, mungkin nenek, kakek, tante, itu juga bisa. Bisa. Orang lain yang tinggal atau sering Anda temui baik di dalam maupun di luar rumah tuh yang bertanggung jawab atas hal itu gitu loh. Kayak mungkin dari tante-tante atau dari om-om tuh kayaknya banyak sih juga yang kayak kok cewek sering keluar rumah gitu. Cewek tuh dalam rumah aja masak bantu ini. Padahal kuadratnya wanita itu cuma melahirkan, menyusui, menstruasi, Nah itu dan benar. hamil. Itu kan kuadrat wanita. Itu Bahkan kewajiban. enggak juga sih. Bahkan ada perempuan yang nggak bisa menyusui, yang susunya nggak keluar, yang asinya nggak keluar. Kan ada juga. Berarti Ya sih. kayak bahkan yang udah kuadrat aja tuh bisa nggak terjadi. Gimana yang bukan kuadratnya gitu, paham nggak maksud aku? Paham. Jadi kayak nggak ada yang harus yang ya itulah, jangan diskriminasi sih menurut aku, antara kesetaraan gender gitu kan. Karena kok perempuan kok harus gini 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 gini, karena kok perempuan kok harus gini gini, gini gitu. Itu Harus masih pandai masak. Kita hidup di zaman apa? Emang sekarang nggak punya teknologi yang namanya GoFood kayak gitu kan. Perempuan harus bisa bersihin rumah lah, emang sekarang juga ada GoClean kok gitu. iya, Asal punya uang kan, menurut aku sih gitu. Jadi kayak kok nggak boleh nikah kalau aku belum pandai masak. Mantap aja dulu materi gitu sih kalau menurut aku. Nah, mungkin kalau bagi tante-tante yang gantikannya tante gini, atau orang-orang tua lah yang pikirannya masih kayak zaman dulu banget gitu ya, old banget gitu kan. Iya sih, kita harus punya basic untuk masak, harus kayak misalnya. Ya setidaknya goreng ayam, goreng telur yang nggak mungkin sih menurut aku nggak bisa gitu. Ini kok konteks yang aku bicarain ketika kalian udah bersuami istri gitu. Ya kalau misalnya suami, ya berumah tangga gitu. Kalau misalnya suami kalian pengen makan, ya setidaknya kalian tuh adalah basic ini untuk masak, untuk bersih-bersih gitu. Ya bisa. Tinggal ada basicnya aja. Nggak harus dilakukan, nggak wajib gitu loh. Gitu. Nah, Jadi terus kalau nih. tiba-tiba suaminya lapar tengah malam nggak ada Gojek, bisa masak Indomie. Iya, gitu. Betul. Iya, yang penting kan ada basic aja. Basic gitu. Iya, Masak Indomie mah nggak mungkin sih menurut aku orang nggak bisa masak Indomie. Betul. Gitu. Ada kok. Udah ada bumbunya, tinggal kau rebus gitu. Ada kemarin yang nggak bisa masak. Kan nggak mungkin aku sebut. Yang kemarin viral. Ini loh, nggak jadi udah. Aku nggak ngeh, sumpah. Ini loh, istrinya Ray Mbayang. Oh dia nggak bisa. Iya, katanya sih gitu. Itu kan yang viral-viral kemarin. Nah, nih ada side effect atau efek samping kalau kalian masih dalam hubungan yang ada social isolation abuse-nya. Apa nih? Nah, Anda bisa merasa kesepian dan frustasi, kurangnya dukungan sosial yang tersedia untuk kalian isolasi ini. Iyalah, gimana mau didukung, orang dibatasin. Nggak ada dong dukungan. Kayak kamu nggak apa-apa, nggak ada yang nanyain kayak, kecuali dia. Nah, sedangkan di satu sisi kadang kalian tuh lagi berantem gitu, misalnya. Iya, kalian tuh tetap butuh orang-orang di sekitar yang selain dia gitu. Nah itu. Kalian itu nggak perlu sampai 5 atau 10 orang, cukup satu aja, tapi ada. Bener-bener. Kadang kita nggak butuh banyak orang untuk yang tahu kita gimana gitu. Cukup satu, dari tapi yang ngerti banget gitu. Mungkin kalian yang kalau misalnya belum ada di zona yang gimana ya,
yang temannya sudah diminimalisir sendiri gitu. Mm-mm. Udah nggak rame-rame lagi. Satu orang tuh udah cukup banget. Lebih dari cukup malahan. Karena Benar. kalau terlalu banyak itu juga nggak baik gitu loh. Jadinya tuh kayak ada geng di dalam geng gitu jadinya. Nah itu. Terus kalian itu tuh makhluk sosial. Yang mana notabene-nya kalian harus bersosialisasi. Jadi Ya kalau benar. Harus. dibatasin ya nggak bisa yang tadi aku bilang. Manusia nggak Kalau bisa kalian nggak dibatasi. bersosialisasi, jadi manusia purba dong kita. Nah, itu dia. Manusia purba juga kadang butuh orang lain kok. Bersosialisasi, mereka punya Hmm, anak, mereka punya bener. Mau nyari apa orang. ya Ya, namanya? Pokoknya mau nyari makan. Nah itu kayak butuh orang lain, "Yuk, temenin gue gini 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 gitu." nggak mungkin dulu bahasanya nggak, yuk temenin gue gitu. Iya, enggak. Dulu enggak. Aku juga nggak tahu pakai bahasa apa dulu. Ya benar-benar. Bahasa paling susah. Iya, bisa jadi. Anak IPS banget nggak sih aku? Ya, terus ya emang kalian ngelakuin interaksi juga sama pasangan kalian nih. Ya kan tadi aku bilang manusia nggak bisa tanpa orang lain. Ya emang sih ngelakuin interaksi gitu kan. Cuman masa satu orang yang belum tentu dia bisa nyelesain masalah kita yang berat banget. Kayak misalnya kalian lagi ada masalah keluarga atau lagi ada masalah apalah gitu. Belum tentu sih pasangan kalian ini ngerti. Bisa. Atau iya, empati dengannya tuh belum tentu gitu. Kalian butuh orang lain gitu yang mengerti hal itu gitu. Butuh teman, butuh apapun lah itu orang tua atau apa gitu kan. Benar-benar. Nah itu belum tentu kita selalu baik-baik aja nih sama ya belum tentu kan baik-baik aja sama hubungan kalian. Terus Pasti ada masa di mana lagi nggak baik-baik aja, atau lagi ngedown, atau nah iya hubungannya itu. lagi turun banget nih gitu. Nah yang Terjadi. kadang tuh kalian berdua gak bisa nyelesain. Jadi butuh orang lain juga. Ini tadi aku bilang butuh temen. Ini gimana nih pacar gue gini 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 gini. Dia gini 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 gini. Alida Ya. sekarang Jakarta banget ya, dah. Sorry. Enggak. Ya pacar aku. Gerdah banget dia anaknya emang. Jangan gitulah. Terus kita ya gitu, kita butuh pendapat dan saran orang lain buat mencari titik penyelesaiannya. Gitu. Gitu. Kita tetap butuh orang lain untuk bertukar pikiran, Iya. butuh orang lain untuk mendengarkan, sekedar mendengarkan tanpa memberi solusi. Kita tetap butuh orang lain untuk tahu dan mengerti kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Itu sih menurut aku. Nah, ini lagi nih. Tapi bukannya hal ini yang dilakuin pacar aku itu nunjukin bahwa dia sayang sama aku ya? Oke. Bahas ya, kita kupas tuntas nih, Seh. Ayo loh, definisi sayang dari segi dan sisi mana yang dilihat kalau udah masuk ke sini. Emang kamunya nyaman diperlakukan seperti itu? Seperti itu tuh yang gimana sih? Ya yang dibatasin soal untuk bersosialisasi. Ya pasti enggak. Kalau aku sih enggak, jelas dibatasin. Siapa? Kamu yang awalnya deket banget sama temen kamu, tapi semenjak sama doi jadi dibatasin dengan alasan nih misalnya pendapat dia ataupun saran dia tuh nyuruh kita buat putus. Dia tuh temennya nggak Karena dia baik-baik. tahu dia kalau kita tuh udah toksik hubungannya gitu Nah, kan. iya. Jadi si cowok tahu gitu temennya suruh putus, ya marah dong, kayak Iya, kamu benar. berteman sama dia tuh nggak bener, ngapa pula harus mengikut campur urusan atau hubungan orang lain. Padahal kan Tuh. kita sebagai temen kan gini loh, kadang kita butuh nilai orang lain atas apa yang kita lakukan. Kayak aku nih menurut aku udah cukup baik, tapi kita tetap butuh orang lain untuk nilai, orang yang kita percaya untuk nilai kalau aku tuh udah cukup baik atau belum gitu. Iya, benar. Nah, apalagi hubungan kan, kadang orang lain bahkan yang sadar kalau hubungan kita tuh udah toksik, kita yang sendiri tuh kadang belum nggak sadar gitu loh kalau kita tuh toksik gitu. Kita butuh teguran juga lah kayak lu tuh sadar gitu, lu tuh udah gini, lu tuh terlalu dalam hubungan ini dan nanti efek sampingnya tuh banyak gitu loh, makanya disadarin. Itu kembali lagi di kalian kan mau terusin atau diputusin gitu, itu terserah kalian. Temen tuh sebatasnya hanya memberi saran, mau diikutin apa enggak ya udah terserah, kan kalian yang jalanin, dia juga nggak Tapi rugi kok. kayak intinya gini, kayak memberi apa ya, kalian tuh untuk berpikir lah gitu. Terserah mau diikutin apa enggak solusinya gitu kan. Dia tuh temennya nggak baik-baik. Rata-rata teman cerita kamu mengambil kesimpulan dari apa yang mereka dengar dari mulut kamu. Jadi kayak Ya misalnya, benar, nah benar. itu, ya. Kayak aku diselingkuhin, aku di apa ya, aku dikasarin gitu.
Nah, jadi ya temen kamu yang dengar dari cerita kamu ya kayak langsung ambil kesimpulannya, udah mending lu gak usah terusin. Ntar kalau misal lu diterusin, apa namanya, badannya lebam-lebam. Mending kamu jangan terusin. Bukan mending lu jangan terusin. Ya, mending kamu jangan terusin. Mentang-mentang so anak Jakarta ada kebawa bawa dia. Enggak gitu. Sorry lah, ya Allah. Udah, jadi menurut aku itu bukan kesalahan. So, that's not her fault. Jadi itu bukan kesalahan temennya. Betul. Doi aja yang ngambil kesimpulannya terlalu pendek. Temennya kayak, temen kamu jahat banget gini-gini. Padahal si temennya yang nyuruh putus nyuruh putus karena si doi udah keterlaluan banget memperlakukan kamu tuh udah kasar banget. Nah, Toksik lah misalnya intinya gitu. Udah nggak bisa iya. termaafkan. Oke, itu permasalahan pertama ya. Kita masuk ke permasalahan kedua. Kelima. Permasalahan, jadi kan permasalahan pertama kan. Aku mau langsung kelima. Nggak ada masalahnya. Ayo pusat. Bagus lah aja kan ada masalah kalau bisa. Oke, Iya. yang kedua. Oke, yang kedua nih, kamu menjalani apa nih? Kok aku typo? Apa ini? Menjalani atau melakukan hal itu atas dasar terpaksa kan? Nah, kalau masalah ini bisa bikin hubungan kalian terkena racun ataupun toksik karena atas dasarnya semua yang kamu lakuin itu terpaksa. Kamu nggak mau, tapi kamu juga dipaksa dengan keadaan. Ataupun kalau kamu berpikir, tapi niat doi baik, hal baik atau niat baik yang doi lakukan, nah itu bikin kamu terpisah juga. Itu akan Jadi membuat, intinya suatu hal yang atas dasar paksaan dan berlebihan itu akan menyakitkan. Jadi sesuai porsinya dan sesuai keinginan aja. Jangan dipaksa kali, nanti sakit. Kalau belum bisa buka hati ya nggak usah, nggak ada yang maksa juga untuk buka hati sekarang gitu kan. Feeling nggak dulu? Kayak gini, ayo balik. Kalau diri sendiri belum mau balik nih, tapi nggak ikhlas. Paham. Otak tuh masih di sana kayak gitu. Betul. Ya kayak kita disuruh pulang dari tongkrongan misalnya kan. Padahal kita masih menongkrong, kita masih mau spend time sama teman-teman gitu loh. Tapi ya harus disuruh pulang gitu loh. Nah, nanti ini kayak pasti mikir kayak, pasti seru mereka di sana. Aku masuk udah di rumah aja gitu gitulah. Betul. Nah, itu. Makanya aku selalu tak pernah nyuruh pasangan aku ya untuk pulang cepat gitu. Paling aku cuma nanya gini, gimana mau pulang jam berapa, tapi aku tidak paksa dia untuk pulang saat itu juga. Iya, paling kayak kita jadi ya mengingatkan lah, ingatkan. Ngingetin kan nggak salah. Ya, benar, sama umat muslim harus saling mengingatkan. Muslim banget gak tuh? Ya makanya jangan beda agama pacarannya, nanti nggak bisa bilang sesama umat muslim. Ya kan? Ya udah, sesama manusia walaupun kita berbeda gitu ya. Aku kan baik gitu ya. Aku ingatin nih, jangan pulang malam kali, nanti kamu sakit gitu kan. Ya, terus nih, apa nih, aku membatasi dia karena aku nggak suka sama temennya, aku cemburu sama temen cowoknya, aku cemburu sama temen ceweknya. Ada kan yang kayak gitu? Itu menurut kau gimana? Ada banyak. Ya, kau pun sebagai pacar tahulah batasan. Kalau aku sih gitu aja. Gini kan, nih, misalnya aku punya pacar, aku punya temen cowok. Ya kan aku tahu batasan aku tuh sampai di mana. Ya. Menurut aku ketika kita teman, ini konteksnya beda sih. Kita cuma teman, itu nggak akan ada yang namanya physical touch. Tapi ketika kita teman dekat, ada kemungkinannya, tapi tidak besar juga. Tapi ada kemungkinannya. Iya, ada kok, ada. Kayak sahabat banget nih dari lama, udah berapa 5 tahun misalnya. Kayak misalnya datang-datang kepala kan kayak dipiting aja sama dia. Nah itu, misalnya gitu. Cuma ya tahu batas lah, yang nggak ada yang ya temen yang kamu lagi apa ya, itu nggak ada. Itu nggak ada. Atau temen yang kayak lebih mementingkan temennya daripada pacarnya, itu juga nggak menurut aku. Apalagi beda jenis ya. Nah, beda jenis itu pasti kalau menurut aku ya, kayak pasti ada apa-apa ini gitu loh. Iya, pasti ada apa-apa. Beda lawan jenis, bukan beda jenis. Kalau beda jenis bukan manusia dong. Ngeri juga ya. Iya juga ya, kenapa beda jenis kok bilangnya ya? Salah. Makanya tadi aku bilang kok beda jenis. Jadi ya ketika kalian ngerasa ketika itu berlebihan, apalagi berlawanan jenis, ya pasti
ini pasti ya cemburu lah kalau berlebihan. Namanya juga Benar. berlebihan kan nggak boleh. Tadi aku selalu bilang Iya, di betul. setiap podcast, setiap streaming kita selalu bilang satu hal yang berlebihan itu tidak baik teman-teman. Jadi tolong didengarkan. Tuh. Dengar, Nggak guys. baik berlebihan karena terpaksa. Kayak zaman kalau mungkin kalau zaman dulu dijodohin orang tua gitu dipaksa untuk nikah umur 11 tahun ya 12 tahun gitu. Ya nggak Betul apa-apa. banget. Tapi Tapi emang ada. sekarang Hmm. kabur lah anaknya. Ya tak kalau disuruh Sekarang paksa nikah umur 12 tahun kabur. iyalah. Benar. Apalagi mungkin yang anaknya kayak udah belajar tentang hal-hal berbau reproduksi atau dikasih sama teman-teman kalau aku ngelakuin ntar aku tuh belum siap loh gini. Nah, mungkin dikasih tahu ya kan. Jadi jangan karena kalian merasa si atau she itu punya kayak kalian merasa di only one lah mereka tuh gitu si pelaku itu kayak ya janganlah gitu kayak ya di only one tuh diri kalian sendiri menurut aku nggak ada dia tuh nggak mati kok tenang aja gitu. Nah, Kalaupun kalian memang cemburu gitu, diobrolin, diomongin, dicari titik. komunikasi Iya, gitu kan komunikasi. apalagi yang LDR gitu kan pasti komunikasi kan Betul. Emang kalau nggak komunikasi nggak jalan. jalan Bener. Ya kayak nggak tahu mau dibawa kemana. Aku nih nggak suka sama cewek ini, tapi kayak gimana Diam ya? doang mampus Gitu. lah dia pun nggak tahu kan kok nggak suka gitu. Dan kalau dia nggak tahu dijalin aja terus ya udah, cewek gue nggak marah kok, santai ya udah gitu. Nah, Iya gua siap gua aku lanjut. terus kamu membatasi dia, takut dia sama kayak teman-temannya, takut kena bad impact kayak gitu. Nah, Ya mungkin boleh kalian batasi tapi ya itu kayak tadi aku bilang sewajarnya aja tahu batasan gimana kalian harus batasi mana yang enggak. Kalau temennya sampai udah ngajak yang nggak bener ya boleh lah kalian marah boleh banget. ya, Nggak marah juga sih ngingatin. ngingetin Kalau iya. kalau nggak mau diingetin ditinggalin ngapain kalian ribut itu hidup dia kok menurut aku sih gitu. Betul. Kayak itu tergantung individunya lagi gitu loh. Tuh. Dia mau ngikut apa enggak, dia mau masuk ke dalam itu apa enggak, kan nggak salah berteman, kita mau berteman sama siapa juga nggak masalah kok. Mau kayak ibaratnya mau berteman sama yang terburuk sekalipun kalau kita nggak ikut kayak gitu ya nggak masalah. Bener. Padahal bener sih kadang bener di satu situasi temen tuh menentukan benar tapi iya. nggak di semua situasi. Bener iya. Tergantung kitanya lagi mau gimana gitu loh. Mau ngikut apa enggak atau udah tahu itu jelek tapi masih diikut itu salah kau sendiri pilihan kan balik lagi. Itu yang penting kasih saran aja kalau emang kalian yang nggak ada hak kalian untuk melarang kayak dibatasin gitu, enggak, itu hak orang tuanya malahan. Kalian hanya mengingatkan aja gitu karena dia bukan milik kalian sepenuhnya. Nah, betul. Udah, atau mau masih ada materi lagi yang mau dibahas? Mungkin ya intinya ketika kalian ngerasa enggak gimana ya aku mikir nih gimana caranya mereka yang terjebak di sosial isolasi abuse ini sadar. Wah susah sih kalau kayak gini karena kan mereka sangat dibatasi kan. Menurut aku gini sih ketika mereka ngerasa aku udah nggak mampu untuk ngejalanin ini baru mungkin mereka akan sadar ya nggak. Iya. Ya masih jadi kayak aku ngerasa aku udah nggak kuat nih di hubungan ini atau di kondisi ini jadi aku kabur. Itu kaki siapa ya maaf dah. Oh iya, kaki adik aku. Maaf ya guys, agak ke distract. Mbak Beauty emang suka ke distract gitu tiba-tiba. Kayak kan aku nengok kan ini siapa. Sorry. Udah terus. Jadi kayak gini loh, kayak aku ya ketika dia udah nggak mampu lagi untuk menjalani karena ngerasa dia udah kayak udah kehabisan energi untuk menghadapi orang ini manusia ini, aku kabur. Dan asal kalian tahu kabur dari sosial isolasi abuse itu nggak mudah. Mereka harus punya mental yang kuat gitu untuk oh ya aku harus kabur gitu. Kalau mereka nggak punya itu nggak akan kabur. Mereka tuh kayak suka nerima kayaknya emang pasangan aku sifatnya gini deh. Segala hal tuh mungkin beberapa hal boleh dimaklumi tapi tidak untuk segala hal menurut aku.
bukan dimaklumi kata Pak Dir. Gini, dia tuh memaklumi sudah, tapi lebih menerima lagi kan tingkatnya lebih beda kan. Dia udah nerima gitu. Nah, kalau udah nerima kan lebih susah. Nah, itu susah keluarnya kalau udah kena ini. Iya benar. Bener banget. Nah, kami pun juga maksudnya ya itu sih tergantung individunya lagi ya. Iya, ini Mau keluar apa enggak gitu. Tapi biasanya tuh mereka sadar sendiri. Kayak orang lain udah pada ngomong nih kayak udah nggak usah diterusin lagi gini. Udah dari temannya udah diajak ngomong, dari keluarga yang mungkin udah juga. Tapi karena memang dianya emang nggak mau, mungkin dengan banyak alasan, ini susah. Jadi mereka capek sendiri sih. Udah itu aja. Mereka biasa sih keluarnya tuh karena capek sendiri. Capek memaklumi, capek menerima dengan sifat cowoknya nih yang kayak udah keterlaluan, kelewatan batas banget gitu. Hal yang nggak yang nggak seharusnya dilarang gitu. Nah itu. Ada quotes of the day-nya hari ini, Mbak Beauty? Apa ya? Mungkin nggak kuat, mungkin pesan Oh, pesan sih. ya. Oke, PS. Apa tuh? Ya intinya, ketika kalian sudah sadar kalau kalian di situasi itu, di situasi social isolation abuse, aku cuma mau kalian tahu kalau emang kalian tuh berharga. Kadang kan orang-orang yang ada di situasi itu ngerasa mereka nggak punya kekuatan ketika orang itu udah nggak ada di sampingnya kan. Kayak gini loh, mati satu tumbuh seribu. Jadi ketika kalian kehilangan satu orang yang jahat, bakal ada orang-orang di sekitar kalian yang tumbuh dengan rasa sayang, baik, peduli. Nah, aku sih gitu. Jadi aku selalu mendapatkan gini sekarang. Apapun yang hilang dalam hidup aku bakal digantikan dengan suatu hal yang lebih baik lagi sama Allah pasti. Betul. Iya, benar. Karena ketika aku kehilangan orang yang sekalipun aku sayang banget, ya berarti aku tidak lihat dan aku tidak dengar apa yang Allah lihat dan dengar. Ya enggak? Ya banget kan? Aku jadi ikut-ikut konis lah nih hari ini. Alhamdulillah, ya ampun. Ya, jadi ya gitu sih ini ya. Jadi kayak ya intinya itulah pokoknya Allah tuh nggak ngasih cobaan kalau manusianya nggak bisa, nggak kuat, itu nggak mungkin dikasih. betul. Kalau ngasih tuh karena kau kuat, dah itu aja. Betul. Yang tentang Betul nih kali ini. social isolation abuse ini ya pandai-pandai lah mencari pasangan. Jangan. Dan juga kalian jangan terlalu merendahkan diri. Nah, kayak iya sayang, oke sayang, iya. Gini dah. Gini, jangan rendah diri. Nah, iya benar, jangan rendah diri. Jangan. Kalian tetap berharga gitu loh, kayak udah kenapa kamu ngelarang aku gitu loh. Kayak dengan alasan aku sayang sama kamu. Apa sih gitu. Aneh gak sih? Itulah pokoknya. Kalian jadi jangan berekspektasi sama orang. Nah, itu juga betul. Nah. Oh iya benar. Nah, dan juga mungkin cukup ya untuk materi social isolasi abuse hari ini, dan juga buat teman-teman yang ngerasa kayak nggak punya teman, atau kalian mungkin merasa nggak punya, mungkin temen punya tapi nggak punya tempat cerita yang merasa aman gitu. Tenang guys, kami PKBI itu menyediakan layanan konseling gitu. Kalian bisa pilih konselornya sendiri, dan ketika kalian sudah masuk fase yang lebih serius, step yang lebih serius, mungkin kami akan kasih ke yang lebih berpengalaman gitu. Psikolog ya, kita punya psikolog juga ya. Dan kalau misalnya kalian mau join juga nih, tertarik nih untuk ikut podcast kayak gini, atau mungkin tertarik untuk tahu apa itu PKBI lebih dalam, boleh banget daftar ke forum remaja. Kan bisa hubungin lewat fanpage atau mungkin Instagram Sembangin. Benar. Podcast juga boleh. Dimana aja lah yang mungkin ada PKBI-nya, ya kami pasti layan dan membantu kalian menghadapi masalah yang mungkin kalian punya gitu. Kalian bisa ngobrol sama kami, bertukar pikiran, cerita, sharing, apapun lah itu. Benar. Dia harus masuk ke forum remaja dulu ya guys, ketemu sama kami. Tuh. Kalau mau konseling juga boleh. Iya, aku konselor sebaya, jadi kan kalau emang mau konseling sama yang sebaya bisa.
Atau kalau mungkin nggak mau sama konselornya, mau sama langsung sama aku psikolognya. ketuanya gitu. Nah, boleh. Oh, aku mau sama ketuanya, bukan sama psikolog. Marketingnya agak main gitu ya. Gimana Kak? Iya sih. Jadi lah ya, intinya tetap happy terus. Stay positif. Terima kasih telah mendengarkan Streaming kali ini. ya. Makasih ya teman-teman. See you. Bye, see you.